Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna Bapak Haji Sundari SAG MSI. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Natuna Bapak Dr. Syahidin SPDI SHM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Abdi Umat Natuna Ibu Dr. Anda Haja Lesti Yuni Suprati MA. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna Bapak Haji Umar Natuna SAG MSI. Mohon maaf saya ulangi, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna Bapak Dr. Haji Umar Natuna SAG MPDI. Serta yang kami hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali bertatap muka hadir dalam acara refleksi 23 tahun Stay Natuna sekaligus menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu umatnya senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Halimah Tusadiah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan syafaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Bapak Dr. Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang berbahagia Ketua Yayasan Dr. Anda Hajah Ngesti Yuni Suprati Ajang. Yang berbahagia Kepala Bank Riau Kepri Syariah. Yang berbahagia narasumber kita, ada Datuk kita, Datuk Ibnu Hajar, ada Gus kita, Gus Abdullah. Kalau NU itu panggilnya Gus, kalau Muhammadiyah guys. Kalau Melayu panggilnya Atok. Imam, Tujuh, Pemilia, Tukun, Tumumu, ya Atok. Maka disertasi saya itu kok saya tulis rumah Tok Imam atau Imam.
Promotor saya protes. Saya bilang nggak usah protes, ini kearifan lokal, keunikan lokal. Akhirnya diakui juga rumah imam. Narasumber kita malam ini yang hadir ada Dr. Syahidun. Beliau ini orang Kelanga. Jadi Kelanga ini reproduksi doktornya banyak, ada 3 sekarang. Ada Dr. Syahidun, Dr. Tirtayasa, Dr. Amiruddin. Sudah bilang kalau begitu harus ada jejak peradaban. Kemudian para pengelola hadir malam ini, Ketua Bidang 1 Pak Lukman, Ketua Bidang 2 Bu Izawati sekaligus panitia. Kemudian Pak Abu Bakar, promotor bidang kemahasiswaan. Ada juga Ketua Prodi IAU, Pai, Ekis lagi luar kota. Kemudian HPI, mana HPI ini? Hadir. KPI hadir. Yaud hadir. Pai hadir, lengkap ya. Kemudian dosen kita, ada dosen senior tapi sering berada di luar, yaitu Asmara Juwana, Dr. Asmara Juwana. Ada Dr. Syahidin, ini dosen biasa di luar. Ya. Ini ada ibu-ibu, Ibu Pak Amir ada juga, ibu saya juga ada ini. Ini ada pantun nih. Terbang tinggi si burung nuri, hinggap sebentar di atas Taina tuna kini berseri, usia 23 tahun penuh harapan. Maka dari Midai ke Penagi, membawa hasil panen nelayan. Taina tuna kebanggaan negeri, penjaga iman, ilmu, dan peradaban. Alhamdulillah malam hari ini kita di tengah suasana hujan tadi sore dan siang bisa sempat hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu saya atas nama pengelola mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada orang-orang tua kita yang sempat hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Walaupun banyak yang tak hadir, kemenang tadi izin kurang sehat, tapi ngirim materi testimoni. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk penerus risalahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kegiatan kita adalah kegiatan yang terintegrasi antara Milad Stainatuna dan Tahun Baru Islam. Itu bukan kebetulan, tapi memang Stainatuna sekarang mengusung paradigma keilmuan, yaitu menjadikan pusat studi Islam integratif interkonektif. Integrasi artinya menyatu, interkonektif artinya harus terkonek. Jadi berbagai ilmu pengetahuan itu harus terintegrasi dan harus terkoneksi. Jadi kita nggak cukup paham agama. Sekarang ini kalau kita bicara wakaf, nggak cukup paham dalil.
tapi paham bisnis, paham wirausaha. Ya Bapak-Bapak ya. Kenapa? Karena agama dan ilmu pengetahuan itu harus terintegrasi. Karena banyak persoalan agama yang sandaran normatifnya jelas, tapi orang masih ragu. Ya kan? Orang masih ragu, masih tanya-tanya. Salah satu contohnya masalah idah perempuan. Ya kan? Hadisnya jelas. Idah perempuan 3 kali suci. Kenapa 3 kali suci? Saya masih bertanya, ilmu pengetahuan masih bertanya. Ya kan? Fikih selesai di situ. 3 kali suci. Titik. Tapi sains berbicara akan bertanya, kenapa 3 kali suci? Tidak tepat. Seorang ilmuwan Yahudi, Robert Wilhelm namanya, kalau nggak salah saya, dia meneliti kenapa harus 3 kali suci. Hasil penelitiannya sungguh mengejutkan. Jadi seorang perempuan yang disenggama oleh seorang laki-laki itu jejaknya terekam dalam rahimnya 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Dia meneliti itu, perempuan-perempuan itu, dan terakhir dia meneliti istrinya. Ternyata istrinya ada 3 orang yang mensenggamakan istrinya. Akhirnya dia masuk Islam dan mengatakan wanita yang paling suci itu adalah wanita Islam. Itu sains. Harus ada pengetahuan harus ada pembuktian sehingga agama dan sains ini betul-betul terintegrasi. Itulah filosofi kita. Kenapa Sayyidatuna sekarang mengusung paradigma keilmuan yaitu integratif interkonektif. Yang kedua, kenapa Melayu baru? Nah, ini pertanyaan yang musik juga. Karena kajian kita selama ini, Melayu itu artinya apa? Mala dan Liu. Negeri yang awal, tempat semula. Ya kan? Sekarang kalau ditanya, mana negeri Melayu yang awal? Telah kabur semua. Ya kan? Atau daratan tinggi, tempat yang dingin, dan seterusnya. Dari sisi diksi, kita sulit sekarang mencari mana wilayah Melayu yang sebenarnya Melayu. Kemudian dari sisi apa lagi? Bahasa. Dan susah juga. Bahasa Ghana ya. Melayu kan? ICL. Dialeknya macam-macam. Lihat dari sisi apa lagi? Lihat dari sisi keturunan. Sekarang ini lah macam-macam. Saya ini Mak Bugis, ayah Melayu Cina. Dia di negeri Natuna, Melayu. Begini. Kalau dia dari apa? Dari etnisnya, dari rasnya, ya. Ya. Maka kita ingin meletakkan Melayu itu pada perspektif karakternya. Oleh sebab itulah kita mengusung sekarang ini Melayu baru. Tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan suku, tidak terikat dengan bahasa, tapi kita mencoba mencari falsafah sosial Melayu itu apa.
ini memang masih dalam pencaharian, tapi kita sudah mendeklar, ya kan? Melayu baru. Contoh yang paling singkat Melayu baru itu apa? Yang paling dramatik itu apa? Lebih baik mengamuk daripada merajuk. Karena orang Melayu itu, emosi orang Melayu itu kan ada berapa? Pertama, suka, malu. Setelah malu, apa lagi? Setelah malu, merajuk. Setelah merajuk, menyingkir. Setelah menyingkir, latah. Dia mau tahu lagi. Bukan latah yang pengertian sakit ayana, bukan. Latah artinya dia tak mau tahu lagi urusan orang lain. Yang kemudian aruk dia. Terakhir baru ngamuk. Kita sekarang ini tidak pernah sampai pada ngamuk. Lebih banyak menyingkir. Maka orang Melayu tak pinggirkan terus. Pak Sahidun untung beliau punya rumah di kota. Kalau enggak lah di sana lagi. Pak Ibnu Hajar dia berpikir visioner, bikin rumah di kota. Bapak Ibu yang berbahagia, pada momentum 23 tahun Stay Natuna ini, kita ingin sebenarnya punya azam, ingin meletakkan Stay Natuna itu sebagai Baitul Hikmah. Ada 3 muatan dari Baitul Hikmah. Pertama adalah pusat pembelajaran. Di pusat pembelajaran ini kalau kita secara Islam ada Baitul Hikmah, ada Darul Hikmah. Fungsinya sama, hampir sama. Pusat pembelajaran. Yang kedua adalah pusat referensi, rujukan. Tapi sekarang udah pakai AI semua. Orang udah jarang baca buku. Enggak apa-apa. Tapi saya dengar di dunia sana sudah kembali ke buku. Amerika di mana-mana, Harvard dan mulai kembali ke buku lagi. Yang ketiga, pusat riset. Jadi 3 tahun Stay Natuna ini kita ingin meneguhkan Stay Natuna sebagai Baitul Hikmah, pusat pembelajaran, rujukan, referensi atau rujukan. Yang ketiga adalah pusat riset. Oleh sebab itu, salah satu agenda kita di Wilayah Stay Natuna ini adalah riset nantinya di Pulau Midai. Kita ingin mengungkapkan jejak peradaban Pulau Midai. Dilihat dari sisi pendidikan, di sisi ekonomi, di sisi hukum, di sisi dakwahnya. Ini dalam rangka upaya menempatkan kita sebagai pusat riset. Kita ingin menjadi kekuatan secara lokal. Maka riset-riset kita berbasis lokal. Karena Natuna itu setelah kita teliti, kita riset, ternyata yang mengkaji Natuna dari sisi pendidikan, budaya itu belum ada. Yang ada itu hanya di sisi harta karun. Harta karun sudah ada. Arkeologi sebagian sudah ada. Tapi berkaitan harta karun. Arkeologi yang terkait dengan makam-makam tua belum ada yang menyentuh. Karena apa? Tidak ekonomis. Tidak menghasilkan duit. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mewujudkan sebagai Baitul Hikmah itu, kita sekarang berada pada tahap kedua. Tahap pertama itu kalau kita pelajari sejarah, untuk bisa mengintegrasikan agama dan ilmu itu, pertama adalah membangun fondasi teologis. Kita sudah membangun fondasi teologis itu di bawah bahwa lahirnya Stay Natuna itu adalah panggilan teologis dan
masa depan. Dua ini fondasi yang kita bangun. Nah, tahap kedua, setelah fondasi teologis itu kita bangun dan sekarang berusia 3 tahun, usia yang relatif muda, pancaroba berarti ya. Kita melakukan proses interaksi dan adopsi. Oleh sebab itu banyak sekali sekarang kerjasama kita. Dalam Milan Stay Natuna ini kita kemarin ada seminar sastra Melayu kerjasama dengan pusat Persatuan Penulis Kotor. Tanggal 11 nanti ada dialog kebangsaan kerjasama dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dan banyak lagi kerjasama kita dengan UTM, dengan Sangla University, dengan Brunei. Terakhir dengan Universitas Sarawak yang akan datang ini. Dalam rangka interaksi dan adopsi. Dulu Islam bisa berkembang karena dia berinteraksi dengan filsafat Yunani dan seterusnya. Maka berkembanglah ilmu pengetahuan peradaban di dunia Islam. Terakhir nanti kita berada pada tahap reproduksi, melahirkan. Resulta riset kita itu harus melahirkan. Misalnya tadi ada keimam, rumah pembelajaran berbasis rumah keimam. Nanti kita temu lagi di wilayah apa? Kita temu lagi di Subi apa? Di Pulau Laut apa? Kalau itu terwujud, insya Allah ini menjadikan kekuatan sejarah dan peradaban bagi kita orang Natuna. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir saya ingin sampaikan kerjasama terakhir kita sekarang ini adalah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Itu saya ketika selesai ujian promosi doktor dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan karena tidak ada nulis fokus. Kalau nulis fokus saya ngobrol. Itu langsung diberi tugas oleh direktur untuk menjadi koordinator rekrutmen program studi doktor antara STAI dan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau ada bapak yang ingin melanjutkan S3 kerjasama STAI Natuna dengan Muhammadiyah Malang, nanti kita buka pendaftaran. Doktornya ada dokter psikologi, ada dokter pendidikan, ada dokter pendidikan agama Islam, ada dokter pertanian, ya kan? Pertanian itu yang program dokter. Ya, manajemen ada. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada semua kita yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini memang sengaja acaranya nggak begitu meriah karena kita refleksi. Ingin minta masukan, minta pencerahan, ya minta dukungan sekaligus, ya kan? Dari orang tua kita, stakeholder kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, terima kasih sekali kepada Pak Nur Hajar, Gus Abdullah Zakaria, Dr. Sahidin. Ya, Sahidin juga karena dia mewakili dinas pendidikan, katanya. Dr. Sahidun. Sengaja saya gitu. Ya, sebenarnya ada Kemenak. Kemenak tadi nggak bisa hadir karena kondisi Kasubag TU-nya kurang sehat.
Dia udah ngirim materinya panjang sekali, saya tengok tadi materinya. Ya kan? Kemudian dari Pemda diwakili Dinas Pendidikan, tapi Dinas Pendidikan berhalangan hadir, saya dengar. Mungkin akan diwakili oleh Ketua PGRI-nya, Pak Syahri. Pak Syahri ini alumni, Pak, alumni kita. Cuma pura-pura nggak ngaku. Ya, memang alumni itu gitu, pura-pura, banyak pura-pura nggak ngaku. Gak apa-apa, nggak begitu. Tapi Pak Syahri tidak. Beliau kalau rapat-rapat kegiatan setelah hadir terus. Dan hari ini kita minta testimoninya pada para mahasiswa. Saya berharap teman-teman lebih semangat ya. Dengan usia 23 tahun ini insya Allah kita sudah teruji dalam berbagai tantangan, berbagai dinamika, dan terus kita melakukan kemudahan-kemudahan, memperluas alternatif. Contohnya untuk tugas akhir sekarang ini, STAI tidak lagi bertumpu pada skripsi, tapi teman-teman bisa memilih tugas akhirnya pengabdian selama 1 tahun, atau menulis jurnal di Sinta 2, atau melahirkan karya inovatif, mungkin bentuk aplikasi dan seterusnya. Itu sudah cukup nanti untuk dari tugas akhir, bukan semata-mata skripsi. Ya, ini untuk kemudahan-kemudahan pada mahasiswa. Sekarang juga kita mengembangkan pembelajaran hybrid. Ya. Jadi mungkin nanti untuk yang tatap muka mungkin 60%, 40% hybrid. Ya. Ini untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada mahasiswa kita. Memang ini juga tantangan bagi kita dosen, ya kan? Untuk menyiapkan materi-materi yang lebih terang. Ya mahasiswa, kemudian alumni, saya minta ada peluang-peluang kuliah S2, S3, ambil saja. Ya, nggak usah banyak pikir, ambil saja. Kuliah itu akan mengalir saja. Ya kan? Alir ya, akhirnya lulus juga. Akhirnya lulus juga. Ya, dia ambil doktor manajemen atau doktor yang ada itu doktor pertanian, manajemen, ya, psikologi. Kebetulan nggak ada yang ada satu orang calon karya staf kita ini yang bisa psikologi. Karena ini sedang mengurus jaga dan seterusnya. Untuk alumni saya harapkan terus meningkat pendidikannya, karena memang kita berazam tahun 2025-26 ini STAI Natuna ini berubah dari sekolah tinggi menjadi S3. Setuju? Memahami ingin berubah dari sekolah tinggi menjadi institut. Tadi Ketua Dewan Kehormatan STAI Natuna diskusi panjang sama saya sore tadi. Mending mau kalau diubah jadi STAI, jadi institut. Ada gunung gedung, Institut Agama Islam Gunung Gedung. Mudah-mudahan gitu Pak. Ya, karena kita nggak punya tokoh lokal yang kuat. Ada Imam Ulun misalnya, ada siapa? Kalau daerah-daerah kan dia punya tokoh lokal yang kuat gitu kan, ilmuwan. Kita yang punya tuh pulau terluar, nama-nama pulau terluar, nama-nama legenda semua. Legenda dari Gunung Gedung dan seterusnya. Ya, mohon maaf agak lama sedikit karena ini untuk mengantarkan juga pada narasumber nanti.
supaya barangkali bisa memberikan refleksi yang lebih kritis, lebih mendalam dan lebih komprehensif. Berkenan kiranya Ketua Yayasan untuk menyampaikan sedikit ya wejangannya, ya, petata petitihnya, bahasa Melayu itu tunjuk ajarnya kepada kami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Abdi Umat Natuna, Ibu Dr. Randa Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya banggakan Adinda Dr. Umar Natuna MPD ini punya sejarah dengan saya. Jadi waktu di kuliah di sana dia selalu ngikut Bang Nay. Saya kan pacaran dengan Bang Nay, jadi tahu gitu Umar gitu. Jadi memang dari awal dia sudah punya kemampuan khususnya dalam bidang pendidikan, jurnalis, ya, dia juga suka menulis. Jadi sudah kelihatan kemampuannya dalam bidang-bidang yang insya Allah hari ini juga menjadi kemampuan dia untuk memimpin sebuah perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Natuna. Yang saya banggakan Pak kawan saya, sahabat saya, Ibnu Hajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Dan juga saya baru kenal juga ini Pak Sahidun. Kalau Pak Sahidun sudah tahu Pak. Pak Sahidun saya belum tahu. Iya. Jadi tadi saya bisik-bisik dengan Bang Ray, ada Dr. Sahidun. Saya nggak tahu Sahidun itu siapa. Saya lagi dengan Pak Umar, orang Kelangga Pak. Alhamdulillah ya. Jadi ada pakar-pakar yang tentunya bisa menjadi andalan hari ini untuk membantu kita semua. Yang saya banggakan juga Kepala Bank Riau Syariah yang kesempatan hari ini hadir, kawan-kawan dari dosen, ya, ada Pak Kardubi, Pak Lukman, kemudian Pak Asmara Juwana, Pak Sahidin, Pak Amir, Bu Ida, dan yang saya banggakan juga Pak Abdullah. Ini orang tua kita dari Lam, apa dari apa nih perwakilannya? Merangkap semuanya. Dan juga dari seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa disatukan pada kesempatan hari ini. Tentunya kita tadi sudah panjang lebar dan Dinda menyampaikan tentang bagaimana awal Selain Natuna itu didirikan dan keinginan dan juga harapan ke depan Selain Natuna ini bisa menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan kita semua. Saya ini lama dari lahirnya saya sudah bergabung. Cuma sekarang ini baru ditunjuk sebagai ketua yayasan.
Alhamdulillah saya juga mengikuti perkembangan yang ada di Senatuna. Tentunya harapan-harapan kami, karena kita ini yayasan kan intinya adalah bagaimana kita bisa merubah dan juga menginginkan ada sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Harapannya adalah kita bisa mencetak generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan para pengabdi umat. Makanya yayasannya pengabdi umat, abdi umat. Karena kita selalu mengabdi pada umat. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita mencetak generasi muda yang selalu mempunyai amalan-amalan tentunya berdasarkan tuntunan kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Itu keinginan kita dari yayasan, sehingga dalam kurun waktu 23 tahun, kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah mencetak satu generasi. Nabi Muhammad itu berdakwah mulai dari umur 40 tahun meninggal umur 23 tahun. Dia bagaimana berjuang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, akan melahirkan generasi-generasi dalam satu dekade ini. Maka seharusnya hari ini kita juga harus sudah bisa melahirkan generasi-generasi. Nanti setelah Pak Umar, setelah Pak Armubi, harus ada yang lain yang sudah harus dicetak oleh Stai Natuna. Karena Stai Natuna ini tidak akan berhenti di sini saja. Dan perubahan itu juga harus ada. Selama 23 tahun, hari ini kita menjadi sekolah tinggi agama Islam. Sekolah tinggi agama ST. Harusnya sudah ada perubahan juga nantinya. Insya Allah kita perjuangkan bersama-sama. Yaitu adanya, kita inginnya adalah meningkat lagi menjadi institut. Tentunya, alhamdulillah hari ini perjuangan itu harus ada. Karena dengan institut itu harus ada sumber daya manusia yang bisa mengimbangi untuk peningkatan statusnya. Ada doktor, sekarang sudah berapa? 6 ya, Pak Umar ya? Dokter sudah ada. Mungkin masih diperlukan lagi. Harus ada profesor hari ini. Pak Umar nanti menyusul profesor. Mas Asmara Juwana. Ya, yang lain ini ayo. Kita harus bersama-sama itu dengan kesadaran bagaimana kita akan melanjutkan perjuangan itu. Jangan hanya sampai di sini saja. Jadi insya Allah dari yayasan berusaha bagaimana untuk bersama-sama dengan pengelola dan juga yang lain-lain untuk mengembangkan keinginan dan harapan-harapan agar Stai ini juga meningkat. Satu periode generasi ini sudah 23 tahun, kita akan meningkatkan generasi selanjutnya. Juga perubahan status kita. Kalau kita diam saja namanya juga bukan ada perubahan. Padahal keinginan dari yayasan adalah ada sebuah paradigma perubahan. Pemahaman dan perubahan itu harus ada. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pengelola hari ini sebagai fondasi untuk kedepannya terus meningkatkan itu semua, terutama sumber daya manusia. Masih muda semua nih, yang di belakang itu masih muda-muda ya, umurnya masih, otaknya juga masih cemerlang semua. Kalau saya ini sebentar lagi sudah lot lah ini. Udah berapa? Pak saya itu berapa umurnya saya? Yang alhamdulillah. Kurangi 10, tambah 27 ya. Saya sudah 60-an Pak. Saya Bang Naim sudah
Tahun lain sudah 66, saya sudah 62. Ya. Jadi mudah-mudahan inilah yang generasi-generasi punya komitmen besar. Yang penting yang punya komitmen itu bersama-sama membangun daerah ini melalui Saina ini. Apa yang kita harapkan mudah-mudahan akan tercapai tentunya dengan semangat bersamaan. Kalau tidak ada semangat ya kita tidak akan maju ke depan. Dan harapan-harapan itu hanya menjadi hampa. Insya Allah dengan semangat yang luar biasa hari ini, ya para dosen, para doktor itu, ya walaupun yayasan ini tidak bisa gaji besar gitu, ya. Ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu, karena yayasan ini nggak punya, belum punya donatur intern, ya. Harus berusaha atau apa untuk membiayai perguruan tinggi. Kalau dibandingkan dengan kayak perguruan tinggi yang di luar Jawa sana, seperti ada dari organisasi Muhammadiyah atau organisasi NU, ini memang sudah dalam masyarakat pendanaan dan sebagainya yayasannya sudah besar sekali. Ya. Mudah-mudahan kita juga menginginkan hal seperti itu. Kekuatan ekonomi khususnya di yayasan ini juga harus dibangun sebenarnya. Dengan demikian kita bisa sama-sama meningkatkan kesejahteraan para dosen, sehingga dosen-dosen itu juga semangat. Insya Allah kita doakan bersama-sama ada perubahan ke depannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua. Kita bersama-sama membangun kedepannya untuk Saina Tunang untuk lebih baik lagi, untuk kembali jaya lagi. Pak Ibu Hajar selalu bersama kita, insya Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.